Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mau memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari Tuhan, dimanapun saat ini berada, Tuhan rindu, Tuhan mau kita datang berlutut di hadapannya dan mengangkat kedua tangan kita di tengah-tengah wabah saat ini. Tuhan mau kita berbalik kepadanya agar berkah Allah surut dari ayat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Berkuatan di hidupku, ku
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya Yesus. Bapak dalam surga, Bapak yang kami sembah, kami ucap syukur dan terima kasih Bapak, buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami juga saat ini. Kami ada di tempat ini saat ini Tuhan, kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, layakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan Tuhan menjadi harum, menjadi beriang-angin di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan yang ada di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita ganti ibadah. Mari kita ganti pujian kita. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Maju nyatakan
Saudara-saudari Tuhan, dimanapun berada saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman-Mu saat ini Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Agar pada saat ini Tuhan, iman kami tidak lemah, kekuatan kami tidak lemah dengan adanya wabah yang ada saat ini. Memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Dalam hidupku ku dapat tahulah Yesus. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan mempegangiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Tuhanku ajaib, Tuhanku maha mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji syukur bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Karena hanya Kau yang layak disembah, layak diagungkan, layak ditinggikan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya Yesus. Ibu Gembala masuk dalam Tuhan, firman Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Bapa kami di surga, yang kami panggil nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada sore ini dari Tuhan. Engkau hadir di tengah ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang baik, Allah yang hidup, Allah yang kami agungkan dan tahu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau melihat Tuhan, anak-Mu Tuhan, puji-pujian Tuhan, Kau berkati Tuhan, dan pujian diri Tuhan. Kau hadir di tengah ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagai firman-Mu Tuhan. Urapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kami muliakan, Engkau kami sembah. Terpujikan Bapa, kami siapkan hati kami, pikiran kami siap mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan memberikan kekuatan buat hidup kita pada hari-hari ini. Firman Tuhan saya akan ambil dalam Yesaya pasalnya yang ke-41. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya karena ia dipilih dari keturunan Abraham. Yesaya dipilih, dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa dari penjuru bumi, dari ujung-ujung bumi, Tuhan memilih Yesaya untuk menjadi hamba Tuhan. Sehingga ada pesan Tuhan buat Nabi Yesaya. Ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yesaya sebagai
hamba Tuhan. Kita kan lihat ada dua pesan Tuhan kepada Yesaya. Ada 3 janji Tuhan yang Tuhan katakan kepada Yesaya. Kita lihat yang pertama, pesan Tuhan buat Nabi Yesaya. Ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau." Yang pertama, pesan Tuhan buat Nabi Yesaya dikatakan jangan takut. Baru kedua, pesan kedua yang Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya, ayat selanjutnya, "Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Yang kedua, jangan bimbang. Nah, kita kan lihat bagian yang kedua adalah janji Tuhan buat Yesaya. Ayat selanjutnya berkata begini, "Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Janji Tuhan buat Yesaya, pertama dikatakan Tuhan meneguhkan Yesaya. Kedua, dalam ayat itu berkata Tuhan menolong Yesaya. Ayat selanjutnya berkata, "Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Yang ketiga, janji Tuhan di situ dikatakan Tuhan memegang dengan tanganku, dengan tangan kanan Tuhan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang takut dan bimbang dengan situasi dan kondisi setelah pandemi COVID-19 melanda dunia. Bahkan saat ini sudah berada di Indonesia. Terlebih lagi ketika kita mendengar ada di sekitar kita yang terkena COVID-19 hingga meninggal dunia. Ada banyak orang mengalami yang namanya ketakutan dan kebimbangan. Ada banyak orang sedang bimbang dan takut hari-hari ini setelah mendengar dan melihat fakta dan kenyataan pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasih di dalam Kristus, yang berada di rumah, yang sementara menonton video ini, kalau melihat wabah ini, COVID-19 ini, Alkitab sudah mencatat. Jauh sebelumnya, Alkitab sudah mencatat itu akan ada. Mari kita lihat dalam Wahyu pasalnya yang ke-8. Wahyu pasalnya yang ke-6, saudara, ayatnya yang ke-8. Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-8 berkata, "Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan ketika mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi." Kitab Wahyu mencatat, di sana dikatakan bahwa
ada kematian. Seperempat dari manusia di dunia, di bumi, mengalami kematian. Coba kita akan lihat ayat ini lebih dalam. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Perhatikan. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk apa? Membunuh dengan pedang. Kita lihat yang pertama, yang menyebabkan seperempat dari manusia di muka bumi ini mengalami kematian adalah pedang. Pedang ini berbicara peperangan yang tidak pernah berhenti. Peperangan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Apakah di sana tidak mengalami kematian korban? Tentunya dalam peperangan pasti akan mengalami kematian. Ada banyak kematian yang terjadi di sana ketika ada peperangan. Kita ingat beberapa tahun yang lalu di Timur Tengah peperangan. Ada banyak korban yang terjadi. Kita ingat waktu bangsa Indonesia dijajah oleh negara-negara asing. Ada banyak korban yang meninggal. Pedang bicara peperangan dan banyak kematian. Baru kita kembali lagi dalam ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan. Perhatikan yang kedua, kelaparan. Kelaparan yang pernah terjadi di Cina tahun 1907 mencatat kurang lebih 25 juta orang yang meninggal di Cina, kelaparan. Lalu maju lagi tahun 1958 masih terjadi kelaparan di Cina. Kurang lebih 42 juta yang meninggal. Dari tahun 1958 sampai 1962, 42 juta yang meninggal. Kelaparan. Sampai orang-orang meninggal karena tidak makan dan minum. Kelaparan itu akan mempengaruhi kehidupan hidup manusia. Sehari masih bisa kuat, 2 hari masih bisa kuat, 3 hari masih bisa kuat. Kalau dia sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan tidak makan, tidak minum, akan mengalami yang namanya kematian. Dan Alkitab mencatat jauh sebelumnya ternyata akan ada kelaparan. Kembali dalam ayatnya yang ke-8, saya akan baca di situ dikatakan, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan. Yang ketiga dikatakan, dan sampar. Sampar
dalam bahasa aslinya artinya suatu wabah, penyakit yang luar biasa. Penyakit yang membawa orang bisa mengalami kematian. Ada banyak orang mengalami yang namanya pandemi dan bisa mengalami kematian. Tahun 1950, ratusan ribu manusia meninggal karena wabah malaria. Ternyata penyakit malaria ini bisa memakan banyak korban. Dan bukan hanya sakit parah, tetapi nyawanya, merenggut nyawa, alias kematian. Pandemi yang memakan korban yang lebih besar lagi adalah flu Spanyol dengan 500 juta individu dan dikatakan 50 juta korban kematian di dunia. Ada banyak yang mengalami kematian. 50 juta orang yang mengalami kematian. Penyakit sampar ternyata membawa kematian. Virus corona, saya membaca hari ini beritanya, dikatakan 1.155 yang positif kena virus corona. Yang sembuh 59, yang meninggal 102. Apakah cuma ada di Indonesia? Ternyata dikatakan di sana 201 negara kawasan sudah mengalami yang namanya COVID-19. Betapa mengerikan. Sekali lagi sudah, jauh sebelumnya Alkitab sudah mencatat penyakit sampar akan membawa kematian. Nah, kita kembali dalam ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Yang keempat, seperempat dari manusia di muka bumi ini kematian disebabkan karena binatang-binatang buas. Dalam terjemahan lama atau terjemahan lain dikatakan binatang liar. Salah satu binatang liar yang kita lihat fakta hari ini bisa ada adalah nyamuk. Nyamuk nggak diundang, tapi dia bisa datang. Apalagi kalau di musim hujan, lalu tiba-tiba musim kemarau, mulai banyak nyamuk. Dan nyamuk ini termasuk nyamuk yang membawa kematian. Yang kita tahu dengan penyakit DBD. Ada banyak korban lewat binatang buas ini. Contoh yang lain lagi, belalang. Belalang adalah binatang yang tidak diundang, tetapi dia bisa merusak tanaman, bisa merusak apa yang ditanam oleh masyarakat, khususnya orang-orang petani. Alkitab berbicara seperempat manusia di bumi akan mengalami yang namanya beberapa hal tadi.
Kalau manusia di bumi menurut World Meters kurang lebih 7,7 miliar penduduk dunia. Ada yang berkata bahwa kurang lebih 8 miliar penduduk di dunia ini. Kalau kita hubungkan dengan Alkitab mencatat 1/4 manusia di bumi akan mengalami yang namanya kematian dengan hal-hal tadi. Kalau dia 7,7 miliar, kurang lebih 1,7 miliar manusia. Kalau dihitung dari 7,7. Tetapi kalau dia dikatakan 8 miliar, 1/4 dari 8 miliar, kurang lebih 2 miliar manusia di bumi mengalami kematian. Yesaya sudah dikatakan oleh Tuhan lewat pesan Tuhan bahwa engkau jangan bimbang dan jangan takut. Ada janji yang Tuhan berikan. Nah, kita akan lihat kembali dalam Yesaya. Pasal yang ke-41. Ini janji. Ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada 3 janji Tuhan buat Yesaya. Dan janji ini bukan hanya waktu Yesaya ada, tetapi berlaku bagi kita orang percaya yang hidup di akhir zaman. Hari ini. Apa janji itu? Di situ dikatakan dalam ayat itu, aku akan meneguhkan. Yang pertama, Tuhan akan meneguhkan. Apa yang dimaksud dengan Tuhan meneguhkan? Ini berbicara bahwa iman orang Kristen harus kuat menghadapi situasi apapun. Dalam situasi dan kondisi hari-hari ini, semua masyarakat dihimbau, diperintahkan supaya berada di rumah. Namun ada janji Tuhan, bukan hanya kepada Yesus tetapi bagi kita. Dikatakan bahwa iman orang percaya itu harus kuat sekalipun dalam situasi apapun. Nah, kita lihat 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat berkata begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi Tuhan bicara kepada Yesaya, dia meneguhkan, ini bicara bahwa iman kita harus kuat. Karena apa? Iman itu mengalahkan dunia. Orang percaya, anak Tuhan harus memiliki iman yang kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang menonton video ini, imanmu harus kuat. Berharap kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya kepada Yesaya yang Tuhan katakan, tetapi bagi kita yang hidup hari-hari ini dalam situasi dan kondisi hari-hari, kita perlu dikatakan iman kita harus kuat. Karena iman itu mengalahkan dunia. Kita lihat yang kedua. Yang kedua, janji Tuhan bagi Yesaya dan bagi kita juga adalah dikatakan Tuhan menolong.
menolong. Mazmur 3 ayatnya yang ke-9 dikatakan, dari mana datang pertolongan? Daud dikejar-kejar oleh anaknya. Lalu berkata, ada banyak orang yang tidak senang dengan hidupnya. Ada banyak orang yang ingin menyerang dia. Tetapi dalam ayat-ayat terakhir, di situ dikatakan, dari Tuhan datang pertolongan. Pertanyaan buat kita, dari mana pertolongan kita? Pertolongan kita hanya di dalam Tuhan. Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6 berkata begini, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Ini yang dikatakan oleh Ibrani. Dalam tanda kutip bahwa kita bukan sok-sokan jago, bukan sok-sokan berani. Tetapi dalam konsep kebenaran firman Tuhan bahwa kalau Tuhan menolong kita, kita tidak perlu takut. Janji Tuhan buat Yesaya. Dan ini juga dialami oleh kita. Amin. Yang ketiga, kita akan lihat janji Tuhan bagi Yesaya. Yang ketiga, dalam ayat itu berkata, Tuhan memegang engkau dengan tangan kananku. Tuhan memegang Yesaya dengan tangan kanan Tuhan. Rata-rata manusia punya kekuatan itu di kanan. Ada yang kiri, tapi tidak seberapa banyak orang yang punya kekuatan kiri. Tetapi pada umumnya yang saya tahu bahwa orang punya kekuatan itu dengan kanan. Apakah dia tangan kanan, kaki kanan, rata-rata dia memakai kanan. Nah, timbul pertanyaan di sini. Ada apa dengan tangan kanan Tuhan? Ada apa sehingga Tuhan berkata, dengan tangan kananku, aku akan memegang engkau. Ada apa? Nah, kita akan lihat Amsal pasal yang ketiga ayat 16. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-16. Apa yang dikatakan di sana? Kita akan lihat. Berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ternyata di tangan kanan Allah adalah umur panjang yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan panjangkan umur kita dengan tangan kanan Tuhan. Apa dikatakan dengan tangan kanan Tuhan? Mazmur pasalnya yang ke 118. Mazmur 118 ayatnya yang ke-15 berkata, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan perkasa, kuat. Bukan hanya umur panjang, tetapi keperkasaan ada di tangan kanan Tuhan.
dengan tangan kanan Tuhan lagi. Kita lihat Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-6 berkata, tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Di tangan kanan Tuhan ternyata ada kuasa. Ini pujian Musa bahwa ternyata di tangan kanan Tuhan itu adalah tangan yang berkuasa. Karena apa? Bisa menghancurkan musuh dalam tangan kanan Tuhan. Saudara bisa perhatikan, Bapak Ibu bisa perhatikan, seorang jenderal, seorang komandan, dia pasti memegang tongkatnya dengan kanan, lalu memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pekerjaan, melakukan apa yang dia inginkan dengan tangan itu. Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 15 ayat 6 ini menunjukkan bahwa tangan kanan Tuhan berkuasa. Ini tangan kanan berkuasa. Sekalipun kadang kita bisa lihat jari yang 3 jari lebih banyak menunjuk kepada kita daripada menunjuk kepada orang. Punya kuasa, bisa berkata, bisa bicara, bisa ngomong, bisa menyuruh. Ini tangan kanan. Oleh sebab itu Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya, Tuhan memegang engkau dengan tangan kanan, karena tangan kanan memberikan umur panjang. Tangan kanan adalah keperkasaan, dan tangan kanan Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, pegang dan renungkan janji Tuhan. Karena dikatakan Tuhan meneguhkan, Tuhan menolong, Tuhan memegang dengan tangan kanannya. Ketika kita pegang janji Tuhan, hari-hari kita percaya Dia tidak akan biarkan kita. Dia bersama dengan kita dimanapun kita berada. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai sini sudah kita akan renungkan dengan pujian, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah
untuk perkembangan hari-hari. Ada janji Tuhan yang Dia berikan buat saya dengan saudara. Tuhan meneguhkan kita. Bicara iman kita harus kuat. Tuhan menolong kita. Dia tidak meninggalkan kita. Tuhan memegang dengan tangan kanan. Dia menyertai kita. Mari berharap kepada Tuhan. Kita lari kepada dunia ini, di mana orang sedang mencari pertolongan, di mana orang sedang mencari perlindungan. Kita lari kepada alamat yang tepat, kepada jalan yang tepat. Dia memberikan perlindungan, Dia menolong kita, Dia menjaga kita, memelihara hidup kita, supaya kita tetap bersama-sama dengan Dia. Haleluya, haleluya, amin Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Uriala matagara masih, ya matagara masih. Uriala matagara masih. Haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Biarlah kami tetap teguh iman kami. Kami tetap punya pengharapan di dalam Engkau. Dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan, kami perlu kekuatan dari Tuhan. Kami tidak sanggup Tuhan untuk menjalani hari-hari situasi kondisi tanpa Tuhan, tanpa Engkau. Itu sebabnya kami butuh Engkau lewat firman-Mu, lewat Roh-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, usaha kami, pekerjaan kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami berserah kepada Engkau, Engkau sanggup menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kepercayaan firman-Mu meyakinkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur buat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa, cinta kasih dan persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus, pengentan pimpinan daripada Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai saat ini, esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus sampai kali kedua. Demi nama Yesus Kristus kami kira ibadah saat ini. Haleluya.